Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal dan pikiran manusia, itulah yang memelihara hati dan imanmu sekalian. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kita. Amin. Saudara yang kekasih, selamat Minggu, Shalom bagi kita semua. Marilah kita mendengarkan sabda Tuhan dari kitab Hagai pasal 2 dalam terjemahan baru ayat 1b sampai 10. Saya membacakan bagi kita semua. Pada tahun yang kedua zaman Raja Darius, dalam bulan yang ke-7 pada tanggal 21 bulan itu, datanglah firman Tuhan dengan perantaran Nabi Hagai. Bunyinya, katakanlah kepada Zerubabel bin Sealtiel bupati Yehuda dan kepada Yosua bin Yozadak imam besar dan kepada selebihnya dari bangsa itu demikian. Masih adakah di antara kamu yang telah melihat rumah ini dalam kemegahannya semula? Dan bagaimanakah kamu lihat keadaannya sekarang? Bukankah keadaannya di matamu seperti tidak ada artinya? Tetapi sekarang kuatkanlah hatimu, hai Zerubabel. Demikianlah firman Tuhan. Kuatkanlah hatimu, hai Yosua bin Yozadak, imam besar. Kuatkanlah hatimu, hai segala rakyat negeri. Demikianlah firman Tuhan. Bekerjalah, sebab aku ini menyertai kamu. Demikianlah firman Tuhan semesta alam. Sesuai dengan janji yang telah kuikat dengan kamu pada waktu kamu keluar dari Mesir, dan rohku tetap tinggal di tengah-tengahmu. Janganlah takut, sebab beginilah firman Tuhan semesta alam. Sedikit waktu lagi maka aku akan menggoncangkan langit dan bumi, laut dan darat. Aku akan menggoncangkan segala bangsa, sehingga barang yang indah-indah kepunyaan segala bangsa datang mengalir. Maka aku akan memenuhi rumah ini dengan kemegahan firman Tuhan semesta alam. Kepunyaankulah perak dan kepunyaankulah emas. Demikianlah firman Tuhan semesta alam. Adapun rumah ini, kemegahannya yang kemudian akan melebihi kemegahannya yang semula. Firman Tuhan semesta alam. Dan di tempat ini aku akan memberi damai sejahtera. Demikianlah firman Tuhan semesta alam. Demikian firman Tuhan. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengar firman Allah serta memelihara. Bapak Ibu saudaraku yang kekasih, pada Minggu Epifanias ini Tuhan datang menyapa kita dan Dia akan memberikan damai sejahtera bagi setiap orang yang percaya kepadanya. Minggu Epifanias ini sejenak kita dengar dulu, adalah minggu yang menunjukkan bahwa Kristus yang telah lahir, yang telah kita rayakan beberapa saat lalu, telah terang benderang menyinari hati kita. Itulah artinya Minggu Epifanias. Segalanya telah menjadi terang. Tidak ada lagi yang gelap, bahwa Kristus yang lahir itu sungguh-sungguh telah nyata
menjadi terang dalam hidup kita sehari-hari. Oleh karena itulah Minggu Epifanias ini, Bapak Ibu Saudara kekasih, sering dimaknai sebagai minggu mengimplementasikan kelahiran Kristus dalam hidup kita sekarang. Kalau minggu yang lalu dan lalu kita sudah merayakannya secara seremonial, maka Minggu Epifanias adalah minggu untuk menghidupinya, minggu mengimplementasikannya. Oleh karena itulah dalam 2 Minggu Epifanias saya juga sering berpantun mengingat SMS Natal, WA Natal yang telah kita kirim. Itu Minggu Epifanias ini waktunya bagi kita untuk mengimplementasikannya. Misalnya kalau kita mengirim WA Natal, labas belum nisuha pergub ditongani alamat. Monotung WA namyo penasahat nang surduk matangan masih dalaman. Itu bukan lip service, tetapi waktunya bagi kita sekarang mengimplementasikan itu. Meskipun WA yang kita kirim lewat WA kita bersalaman, tapi betul-betul kita melakukan bahwa kita bersalaman dengan sesama kita. Tidak ada lagi yang memalingkan mukanya kepada teman. Tidak ada lagi anak yang memalingkan mukanya dari mama atau ayahnya. Tidak ada lagi istri yang memalingkan wajahnya dari suaminya. Lewat WA Natal ini waktunya bagi kita mengimplementasikannya. Atau selendang emas tenunan Bali elok dipakai sambil menarik. Pada tahun 2026 ini, marilah kita saling mengampuni. Kalau itu kita kirim WA kita kepada sahabat, kepada teman, kepada tetangga, atau kepada orang tua, itu berarti Minggu Epifanias ini waktunya bagi kita untuk mengimplementasikannya agar kita hidup saling mengampuni satu sama lain. Sebab kalau kita tidak mau mengampuni, itu artinya WA itu penghias bibir saja atau lip service saja. Tapi bagi kita minggu yang merayakan Epifanias, sungguh-sungguh kita melaksanakan. Oleh karena itu jemaat Tuhan yang diberkati, hari ini pohon Natal masih menyala. Terakhir, masih ada Natal susulan. Bagi mereka yang gemar merayakan Natal dengan husuk, tapi hatinya masih dipenuhi dengan dendam, dengan kebencian dan kedengkian. Natal susulan berlaku bagi mereka yang gemar mengirim WA Natal, tapi hatinya masih juga sering nakal. Natal susulan berlaku bagi mereka yang rumahnya terang benderang dengan pohon Natal, tetapi hatinya, pikirannya sering dikuasai oleh kegelapan. Jemaat yang saya kasihi, firman Tuhan pada hari ini menyerukan bahwa Minggu Epifanias ini adalah momentum bagi kita menerima damai sejahtera dari Tuhan. Menerima damai sejahtera dari Tuhan. Tetapi ada keunikan dari perikop Hagai ini,
bahwa damai sejahtera itu kita terima lewat hubungannya dengan komitmen kita memelihara dan membangun bait Allah. Komitmen kita membangun bait Allah. Memang bait Allah bagi orang Israel dahulu memiliki peran yang sangat sentral dalam kehidupan mereka sebagai umat sekaligus sebagai bangsa. Bait Allah bagi mereka merupakan pusat peribadahan. Mereka yakin, seyakin-yakinnya bahwa di rumah Tuhan itu Allah hadir dan bersemayam. Bait Allah juga adalah tempat mereka untuk mengambil pengajaran dari Tuhan. Sekaligus bait Tuhan merupakan tempat untuk menyerahkan kurban persembahan dan mentaati perintah Tuhan. Itu sebabnya kalau tadi kita mengikuti liturgi yang dibacakan oleh liturgis kita, di situ dikutip Mazmur 26 ayat 8. Ya Tuhan, aku cinta rumah kediaman-Mu dan pada tempat kemuliaan-Mu bersemayam. Jemaat yang dikasihi Tuhan, disinilah letaknya peran Hagai menyuarakan firman Tuhan. Sebab ternyata bait Allah itu dirobohkan oleh Raja Nebukadnezar dari Babel. Bangsa Israel yang memiliki kebanggaan akan bait Tuhan itu tidak habis pikir bagaimana mungkin bait Allah bisa dihancurkan oleh kuasa manusia, yakni seorang Nebukadnezar. Apalagi kita tahu dalam sejarah mereka dibuang ke pembuangan Babel, lamanya selama 70 tahun. Saudaraku yang kekasih, ternyata Babel kalah secara politis dengan kerajaan Asyur yang dipimpin oleh Raja Darius atau kemudian oleh Kores pada waktu itu. Nah, pada saat inilah Kores memberikan izin kembali kepada bangsa Israel dari pembuangan kembali ke tanahnya di Yerusalem dengan satu pesan membangun kembali bait Allah yang sudah runtuh tadi. Bisa kita bayangkan 70 tahun. Sedangkan rumah kita saja kita tinggalkan 1 tahun. Rasanya rumah itu seperti memiliki penghuni yang lain. Ada penghuni yang menunggu. Rumah itu kelihatan sangat seram. Atau mungkin kita takut jangan-jangan di situ sudah ada hewan buas atau ular yang siap-siap menggigit kita. Itu baru 1 tahun. Tapi ini rumah bangsa Israel dengan sinagoge 70 tahun ditinggalkan oleh karena terbuang ke pembuangan Babel. Tetapi disinilah letaknya, kalau mereka mau beroleh damai sejahtera dari Tuhan, mereka disebut harus membangun kembali bait Allah itu. Dan itulah juga seruan bagi kita. Kita mau menerima damai sejahtera Tuhan atau tidak. Kalau kita mau, ada 3 minimal pesan pokok dari firman Tuhan ini. Pertama, agar kita membangun bait Tuhan dengan bahu-membahu sehingga bait itu boleh berdiri dengan megah. Bahu-membahu itu dimulai dengan kehadiran
Esra dan Nehemia. Jadi bukan saja Nabi Hagai, tapi juga Esra, Nehemia turut membangunnya. Siapa Esra dan Nehemia ini? Esra ini adalah seorang akademisi. Nehemia ini adalah seorang pejabat di negara Babel saat itu. Itu artinya setiap orang yang memiliki akademis yang bagus atau jabatan pangkat yang diberikan Tuhan, sesungguhnya kita sedang dipanggil oleh Tuhan juga untuk turut dalam arak-arakan membangun rumah Tuhan. Diberkatilah Bapak Ibu yang sedang studi akademis atau dosen-dosen atau profesor dan lain-lain. Sesungguhnya Tuhan sedang menantikan keterlibatanmu membangun rumah Tuhan di mana kita ada. Diberkatilah para pejabat, apakah itu negeri atau swasta, dimanapun di BUMN dan lain-lain. Sesungguhnya tempat kita dengan jabatan yang diberikan Tuhan bukan sekedar tempat untuk mencari nafkah dalam hidup ini, tetapi Tuhan sedang menempatkan kita di situ agar lewat pekerjaan itu kita juga turut melayani, membangun baik Tuhan. Saudara kekasih, dalam bahasa Ibrani, ibadah itu disebut dengan abudah. Tetapi pekerjaan juga bahasa Ibraninya abudah. Dan melayani dalam bahasa Ibrani juga memakai kata abudah. Tetapi jangan pikir karena bahasa Ibrani itu miskin dan sempit. Tapi sungguh-sungguh bahasa Ibrani tidak pernah memisahkan mana ibadah, mana pekerjaan, mana melayani. Bagi bahasa Ibrani tidak ada pekerjaan yang sekuler. Semua itu adalah ibadah pelayanan kita di hadapan Tuhan lewat kata Ibrani yang abudah yang tadi. Itu artinya kalau kita bekerja dimanapun Bapak Ibu Saudara kekasih melayani, jangan dianggap pekerjaan itu hanya untuk cari nafkah, tapi disitulah kita sebetulnya beribadah lewat pekerjaan kita, lewat pelayanan kita. Lalu kita turut bahu-membahu membangun baik Tuhan. Sebab setiap orang yang diberikan Tuhan kesempatan turut membangun rumah Tuhan, sesungguhnya ini adalah berkat bagi kita. Berbahagialah anak-anak muda yang turut misalnya mengangkat pasir, mengangkat batu, membangun rumah gereja kita di kampung atau dimanapun itu berada. Sebab sesungguhnya kesempatan kita turut berpartisipasi membangun rumah Tuhan bait Allah itu adalah kairos, berkat Tuhan. Ada kadang-kadang Tuhan tidak menghendaki seseorang turut membangun bait Tuhan. Ingat Daud, seorang raja yang baginya tidak begitu sulit mengumpulkan segala sumber daya, tapi Tuhan menolak. Tuhan tidak berkenan. Saya ingin rumahku bukan dibangun oleh darah yang tercurah lewat tanganmu, tetapi dibangun oleh anakmu yang hidup dalam kerendahan hati. Itu sebabnya rumah Tuhan bait Allah itu dibangun oleh Salomo, bukan dibangun oleh Daud. Nah, saudaraku yang kekasih, saya mengajak kita sebentar dulu. Bila kita tidak ikut dalam rakan-rakan membangun bait Allah, apakah kira-kira ada resikonya? Ada enggak konsekuensinya? Sudah, biar aja itu urusan si tua,
urusan pendeta atau panitia. Saya selesai dulu nanti deh bangunannya, baru ikut beribadah. Saudaraku, mari kita lihat dulu sejenak Hagai pasal 1 ayat 6. Bagi mereka yang enggan untuk turut membangun bait Allah, Tuhan mengingatkan, Tuhan memberikan pengajaran seperti dalam ayat 6 ini. Kamu menabur banyak, tetapi membawa pulang hanya sedikit. Kamu makan, tetapi tidak sampai kenyang. Kamu minum, tetapi tidak sampai puas. Kamu berpakaian, tetapi badanmu tidak sampai panas. Dan orang yang bekerja untuk upah, ia bekerja untuk upah yang ditaruh dalam pundi-pundi yang berlubang. Bagi mereka yang jaga jarak untuk turut dalam masyarakat membangun bait Allah. Kalau kita pernah dengar bahasa Batak, statement yang terakhir ini lebih enak. Puro nama tombo. Kita selalu mengumpul, memasukkan ke kantong kita, tetapi kantongnya sudah bocor sehingga tidak tersimpan dengan baik. Ada banyak orang mengumpulkan banyak, tetapi mungkin saat dikumpul tiba-tiba perampok datang, sehingga yang dikumpulkan itu tidak dapat lagi dipelihara dengan baik. Kalau Tuhan tidak menghendaki, itu sebabnya hari ini di Minggu Epifanas ini kita dapat beroleh damai sejahtera. Tuhan panggil kita untuk turut dalam arak-arakan membangun rumah Tuhan. Satu lagi ayat 9. Kalau ayat 9 ini marilah kita baca bersama, supaya Tuhan mengetok hati kita untuk turut dalam arak-arakan membangun bait Allah. Kita baca dulu Bapak Ibu ayat 9. 3 ya. Kamu mengharapkan banyak, tetapi hasilnya sedikit. Dan ketika kamu membawanya ke rumah, aku menghembuskannya. Oleh karena apa? Demikianlah firman Tuhan semesta alam. Oleh karena rumahku yang tetap menjadi reruntuhan, sedang kamu sibuk dengan urusan rumahnya sendiri. Kita teruskan ayat 10. Itulah sebabnya langit menahan embunnya dan bumi menahan hasilnya. Bagi Tuhan tidak sulit menahan embunnya, dan bagi Tuhan tidak sulit menahan hasil bumi, manakala kita tidak mau terlibat dalam arak-arakan membangun rumah Tuhan. Namun harus kita maknai saudara kekasih, rumah Tuhan itu tidak lagi sekedar rumah Tuhan yang seperti kita lihat sekarang, tapi rumah Tuhan juga adalah hati kita, rumah kita, keluarga kita. Kalau rumah yang dibangun Salomo dulu dilapisi dengan emas, maka bait Allah yang baru tubuh kita ini dilapisi dengan emas masa kini, dengan kecemerlangan, dengan kinerja yang terbaik yang menjadi berkat bagi orang lain. Rumah yang dibangun Salomo dilapisi juga dengan kayu-kayu yang hebat, kayu-kayu yang tidak pernah lapuk.
menyerukan agar kita juga mengisi hati kita sebagai bait Tuhan, mengisi keluarga kita sebagai bait Tuhan dengan cinta kasih yang sejati, cinta yang tak pernah pupus, cinta kasih yang tidak pernah lapuk dari antara orang tua dengan anak dan anak dengan orang tua. Kedua, Tuhan memanggil kita juga membangun bait Tuhan tanpa ada rasa takut. Tuhan menjauhkan rasa takut dari kita. Apa yang akan kuberikan untuk Tuhan? Sebab sesungguhnya apa yang ada pada kita adalah milik Tuhan, tetapi dititipkan sejenak sebentar bagi kita. Tuhan memberkati bapak-bapak yang memiliki pertambangan atau perkebunan atau usaha. Sesungguhnya Tuhan sedang menitipkan itu bagi engkau, agar engkau memakainya juga untuk kemuliaan hormat bagi Tuhan. Itu sebabnya kalau kita pernah baca uraian dari Andar Ismail, kalau Tuhan itu pemilik, sesungguhnya kita bukanlah sebagai owner terhadap apa yang kita miliki. Maka dia berkata, God is the owner of everything you have. Tapi kita sedang dipercayakan oleh Tuhan untuk mengelola sebaik mungkin apa yang dia berikan. Kita coba lihat dulu Bapak Ibu ayat 9 pasal 2, supaya kita tidak khawatir, supaya tidak takut menjadi panitia pembangunan kah misalnya nanti. Jangan hanya di Sudirman ini, tapi di mana tempatmu berada, atau di kampung, atau di kota lain, atau di tempat di mana Tuhan menempatmu bekerja. Tuhan sedang mempersiapkanmu juga sebagai arak-arakan untuk turut membangun rumah Tuhan. Ayat 9 pasal 2. Mengapa kita tak perlu takut? Dikatakan di situ ayat 9. Kepunyaankulah perak dan kepunyaankulah emas. Demikianlah firman Tuhan. Saudaraku yang kekasih, Tuhan menyapa Zerubabel sebagai bupati Israel. Lalu pada saat yang sama Tuhan juga menyapa Yosua bin Yozadak sebagai imam besar. Ini bisa kita lihat dalam ayat 2. Tetapi elemen ketiga ialah bangsa Israel. Manakala ini kurang jelas, bolehlah kita simak dulu sekali lagi ayat 3 pasal 2 itu. Ada 3 elemen yang Tuhan sapa. Katakanlah kepada Zerubabel bin Seltiel bupati Yehuda. Jadi bupati Yehuda itu dari unsur pemerintahnya. Lalu kepada Yosua bin Yozadak, imam besar. Akabat kita mau doh bibel fro, doh diakones, doh situban. Dan kepada selebihnya dari bangsa itu. Berarti 3 elemen dari pemerintah, dari imam, dan juga dari umat. 3 elemen Tuhan minta berkolaborasi membangun rumah Tuhan dalam hidup kita masing-masing. Saudaraku yang kekasih, baik Tuhan masa kini sesungguhnya adalah diri kita. Dan itulah yang diserukan oleh Rasul Paulus dalam 1 Korintus 3 ayat 16.
Tidak tahukah kamu bahwa kamu adalah bait Allah dan bahwa roh Allah diam di dalam? Di samping rumah Tuhan yang kita kenal sebagai bait Allah, bait Allah yang sesungguhnya, yang sejati, sesungguhnya adalah diri kita, yakni bait Allah yang hidup, bait Allah yang berjalan, bait Allah yang duduk di tempat kerjanya, sehingga setiap orang yang berjumpa dengan kita, sesungguhnya mereka sedang melihat bait Allah lewat kehadiran kita masing-masing. Ketiga sekaligus yang terakhir, bila kita memberikan hati diri kita dipakai oleh Tuhan membangun baitnya, disitulah firman Tuhan memberikan jaminan bahwa kita akan beroleh damai sejahtera. Tuhan memberikan jaminan bahwa kita beroleh damai sejahtera. Maka kalau kita hidup di rumah Tuhan, jauhlah dari kita segala kebencian. Kalau kita sedang beribadah di rumah Tuhan, jauhlah dari kita mengambil dompet kawan yang jatuh. Bila kita sedang beribadah di rumah Tuhan, kalaupun mungkin ada gadis yang sedang pamer cincinnya atau anting-antingnya lalu jatuh, jangan katakan terima kasih Tuhan, Engkau memberikan saya berkat, tapi kembalikanlah agar mereka juga tidak zara-zara beribadah di bait Allah. Tetapi yang memakai perhiasannya dan anting-antingnya dan cincinnya, janganlah pula berkata, Habibie dan Sudirman ini ada pencuri. Mas saya waktu beribadah Natal hilang di gereja ini. Kalau memang beribadah, beribadahlah dengan tulus, tidak terlalu memamerkan apa yang ada pada kita. Sebab yang kita lihat bukan diri kita, yang teman-teman lihat bukan juga diri kita, tetapi Tuhan yang sedang berbicara di baitnya yang kudus, memberikan damai sejahtera bagi kita. Oleh karena itu, Tuhanlah memberikan kita damai sejahtera di hati. Manakala ada tekanan atau masalah yang menimpa kita pribadi lepas pribadi, Tuhan isi hati kita dengan damai sejahtera. Tuhan juga mengisi keluarga kita dengan damai sejahtera. Mana ada mungkin gesekan-gesekan antara suami istri bersama dengan anak, abang dengan adik atau kakak, Tuhanlah juga yang mengisi hatimu dengan damai sejahtera. Tuhan juga memberkati kita, gereja kita ini penuh dengan damai sejahtera, kita mesra, kita kompak, kita bersaudara, saling mengasihi, saling mencintai, saling membahagiakan satu sama lain. Semoga Tuhan memberkati saudara sekalian. Amin. Bapa Surgawi, dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur atas firman-Mu yang memberikan kami damai sejahtera dari Tuhan. Lewat kesungguhan kami turut membangun bait Allah di dunia ini, tetapi terutama membangun diri kami, jiwa kami, hidup kami sebagai bait Allah yang hidup, bait Allah yang turut berjalan mencerminkan bait Tuhan itu kepada setiap orang yang berjumpa dengan kami
dengan sesama, dengan teman-teman sekerja, dan dengan setiap orang yang berjumpa dengan kami. Ya Bapa di surga, minggu Epifanias ini adalah minggu yang menyerukan bagi kami untuk mewujudkan, menyatakan dengan sungguh peristiwa Natal yang sudah kami rayakan. Waktunya lah bagi kami untuk menunjukkan, menyatakan, mengimplementasikannya dalam kehidupan kami, dalam pekerjaan kami, dalam perkuliahan, dan dalam setiap sendi-sendi kehidupan kami. Ya Bapa di surga, Tuhan memberikan kami damai sejahtera itu dengan keikutsertaan kami membangun bait Allah dengan cara hidup bahu-membahu seperti Esra dan Nehemia, orang-orang akademisi dan pejabat. Mereka bahu-membahu membangun bait Allah di Yerusalem setelah 70 tahun terbuang ke Babel, sehingga bait Allah itu runtuh. Lalu mereka bangun kembali dengan kuat kuasa dari Tuhan. Tuhan memakai Zerubabel, bupati di Israel, di Yerusalem. Tuhan juga memakai Yosua dari kalangan imam. Dan Tuhan memakai umat Israel. 3 elemen untuk saling bahu-membahu membangun rumah itu. Sehingga kami mengetahui dalam sejarah rumah bait Allah itu jadi dibangun dengan megah, dilapisi dengan emas, dilapisi dengan kayu kerub, dan itu menandakan agar keluarga kami, diri kami sebagai bait Allah, kami lapisi dengan emas yang cemerlang lewat keikutsertaan kami, lewat kinerja kami, lewat cinta kasih kami, merawat rumah Tuhan sebagai tempat kami berjumpa dengan Engkau. Setidaknya hal-hal kecil dapat kami mulai dengan mencintai rumah-Mu yang kudus ini, dengan sungguh-sungguh beribadah kepada-Mu. Saat kami duduk di rumah-Mu yang kudus ini, jauh godaan-godaan dari hidup kami, termasuk mencintai sesama kami, bahkan menjaga kebersihan bait Allah, membiasakan diri untuk membuang sampah kecil pada tempatnya, membiasakan diri membuang puntung rokok pada tempatnya, sebagai pertanda kami sungguh-sungguh mencintai rumah Tuhan dan juga mencintai diri kami sebagai bait Allah yang nyata, yang hidup dalam kehidupan kami sehari-hari. Ya Bapa di surga, Tuhan juga menyerukan seperti Engkau menyerukan kepada bangsa Israel agar mereka tidak pernah takut membangun bait Allah. Sebab sesungguhnya kepunyaan-Mu lah perak, kepunyaan-Mu lah emas. Engkaulah pemilik atas semua itu. Oleh karena itu, bila Tuhan sedang menitipkan apakah itu harta atau kekuasaan atau jabatan atau pangkat kepada setiap anak-anak Tuhan, berkati mereka agar lewat pekerjaan, lewat jabatan, lewat pangkat yang melekat di bahunya, mereka menjadi anak-anak yang diberkati, yang gemar turut menopang pembangunan, pemeliharaan bait Allah dimanapun mereka berada. Dengan demikianlah cara Tuhan memberikan damai sejahtera bagi setiap orang, sehingga rumah Tuhan itu sungguh-sungguh menjadi rumah yang mensejahterakan bagi mereka, menjadi rumah Tuhan, tempat beroleh pengajaran dari Engkau,
menjadi rumah Tuhan, tempat mereka memberikan kurban persembahan bagi Tuhan, sekaligus menjadi berkat bagi setiap orang yang berjumpa dengan kami. Oleh karena itu ya Bapa di surga, jadikanlah hati kami beroleh damai sejahtera. Berkati setiap orang yang mungkin sedang gelisah atau memiliki banyak pikiran, atau yang mungkin sedang dalam persimpangan jalan, agar hatinya dipenuhi dengan damai sejahtera, terutama setelah kami nanti kembali dari rumah-Mu yang kudus ini. Berkati setiap anak-anak Tuhan, jemaat-Mu yang hadir di rumah-Mu yang kudus ini, manakala mereka mungkin sedang menghadapi ujian kehidupan, tantangan kehidupan, atau bahkan keluarga yang terancam oleh perpecahan. Tuhan berikan damai sejahtera, agar setiap suami dan istri, setiap anak-anak membuka hatinya, dibentuk, dijamah oleh Tuhan, sehingga damai sejahtera itu boleh kembali bersinar, bersukacita di tengah-tengah keluarga kami masing-masing. Ya Bapa di surga, berkati setiap kegiatan warga jemaat-Mu yang hadir pada saat ini, di tempat dimanapun mereka berada dan bekerja, yang sedang menghadapi berbagai masalah, tekanan kehidupan, atau mungkin ujian-ujian di sekolah, di perguruan tinggi, bahkan ujian dimanapun. Tuhan berkati agar hatinya boleh dikuasai oleh damai sejahtera dari Tuhan, sehingga mereka dapat melalui setiap tahapan-tahapan itu dengan pertolongan Tuhan semata-mata. Terima kasih Tuhan. Bila mana kami sejenak kembali dari rumah-Mu yang kudus ini, Tuhanlah menghantar kami dengan selamat, berjumpa, bertemu, bersua dengan sanak saudara kami. Dan ampunilah dosa kami ya Bapa di surga, demi anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Amin.